Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Peduli Ilmu Official Channel. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai modul A12, yakni menyimak pidato. Yuk, mari kita belajar bareng-bareng. Nah, dalam hal membaca teks pidato ini, pernahkah Anda mendengarkan orang berpidato? Tentunya sering bukan, dan kita sering mendengar di televisi, di sekolah, ketika ada acara atau kegiatan sekolah seperti upacara hari Senin, upacara hari-hari besar, dan kegiatan di lingkungan tempat tinggal kita. Misalnya, kegiatan pemilihan ketua RT dan acara memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, misalnya 17 Agustus dan sebagainya. Nah, dari hal tersebut, apa yang Anda lihat ketika orang yang sedang berpidato itu? Nah, tentunya bermacam-macam bukan? Ada yang membaca teks, ada yang hanya memegang secari kertas, dan ada juga yang berpidato tanpa melihat. Nah, mengapa sih orang berpidato itu caranya tidak sama? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, dalam hal ini, pengertian teks pidato perlu diketahui bahwa pidato itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Nah, wacana ini yang disiapkan untuk diucapkan di depan halayak. Jadi, teks pidato itu adalah tulisan yang berisi pikiran-pikiran seseorang untuk disampaikan di hadapan umum. Seperti itu. Jadi, selanjutnya, tujuan teks pidato ini ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu meyakinkan. Jadi, teks pidato itu harus meyakinkan seseorang, meyakinkan publik atau halayak umum, kemudian mendorong atau memberikan motivasi, karena tadi kan pidato itu memberikan kata-kata, sehingga kata-kata tersebut itu harus memuat nilai-nilai dan kandungan motivasi agar masyarakat atau halayak umum itu dapat belajar tentang isi dari pidato tersebut. Kemudian, tujuan selanjutnya yaitu memberitahukan. Jadi, teks pidato juga memberi informasi mengenai isi dari pidato yang sedang dipaparkan. Kemudian yang keempat yaitu bertindak atau berbuat. Nah, kemudian yang kelima yaitu menyenangkan atau menghibur. Jadi, adanya pidato tersebut, orang memaparkan pidato itu tentunya tidak monoton. Nah, itu harus menyenangkan dan harus menghibur halayak umum. Nah, di sini tuh contoh tujuan pidato dalam teks menjaga kebersihan lingkungan dalam modul itu tujuannya yaitu bertindak atau berbuat agar halayak ramai menjaga kebersihan lingkungannya untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Lanjut. Oke, di sini terdapat beberapa metode dari pidato. Ada 4 ya. Di sini ada metode naskah, kemudian ada metode impromptu atau serta-merta, lalu ada metode ekstemporan, dan metode menghafal. Dalam metode naskah, ini berpidato dengan membacakan naskah dan sudah disiapkan sebelumnya. Sedangkan dalam metode impromptu atau serta-merta, ini berpidato secara spontan sesuai dengan apa yang dipikirkan. Lalu di sini ada metode ekstemporan. Nah, di metode ekstemporan ini berpidato berdasarkan poin penting yang ingin disampaikan sebagai pengingat saat berpidato. Dan yang keempat yaitu metode menghafal yang berarti di sini berpidato berdasarkan naskah yang sudah dihafalkan sebelumnya. Jadi metode naskah itu jadi membacakan naskah, kemudian metode impromptu itu spontan secara langsung, kemudian metode ekstemporan itu tadi berpidato berdasarkan poin-poin pentingnya, sedangkan tadi yang metode menghafal itu berdasarkan naskah yang sudah dihafalkan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini dalam hal metode yang digunakan pada teks pidato yang contohnya ini menjaga kebersihan lingkungan, ini metodenya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika naskah tersebut dibacakan, pidato tersebut menggunakan metode naskah. Tadi ya yang ada naskahnya, karena tadi dibacakan. Kemudian, jika naskah tersebut dicatat bagian yang pentingnya saja, berarti tadi menggunakan metode ekstemporan. Dan jika naskah itu dihafalkan, tentunya pidato tersebut menggunakan metode menghafal. Nah, gampang diingat bukan? Oke, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya.
Nah, di sini terdapat struktur teks pidato. Dalam teks-teks yang lain juga ada strukturnya. Struktur adalah bagian penyusunnya, tentunya di dalam teks pidato tersebut juga ada bagian-bagian. Nah, struktur teks pidato ini terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Nah, pada bagian pembuka ini merupakan paragraf awal dalam teks pidato. Nah, biasanya pembuka ini berupa kalimat sapaan kepada pendengar, ungkapan puji syukur, dan diucapkan juga terima kasih. Kemudian bagian isi ini merupakan bagian yang paling penting karena di dalamnya diungkapkan pokok-pokok permasalahan yang akan disampaikan kepada pendengar. Jadi bagian isi itu bagian yang pentingnya. Sedangkan bagian penutup berisi imbauan, ajakan, saran, dan kesimpulan tentang apa yang telah disampaikan sebelumnya, serta ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Dan biasanya disertai dengan salam penutup. Oke, jadi tadi struktur teks pidato itu ada pembuka, itu tadi pembuka sapaan awal, kemudian bagian isi itu tadi membahas mengenai pokok-pokok permasalahan atau pokok-pokok bahasan, kemudian bagian penutup itu yaitu imbauan, ajakan, kemudian kesimpulan, dan biasanya disertai dengan salam penutup. Lanjut, nah di sini ada mengidentifikasi isi pokok dari informasi teks pidato. Nah, ide pokok ini biasanya terdapat dalam kalimat utama, akan tetapi banyak pula ide pokok yang tersirat dalam seluruh isi paragraf. Jadi tidak hanya di kalimat utamanya saja. Nah, kemudian paragraf ini yang baik adalah paragraf yang hanya memiliki satu ide pokok karena jika teks tersebut memiliki 10 paragraf, isi pokok teks tersebut juga ada 10 gitu. Kemudian, isi pokok informasi dalam teks pidato, contohnya di sini menjaga kebersihan lingkungan, seperti yang ada di dalam modul, adalah sebagai berikut. Silakan Anda juga bisa mencocokkan di modulnya ya. Nah, di sini ada memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita. Lalu isi pokok lagi mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan. Arti kebersihan lingkungan yang sesungguhnya adalah suatu keadaan lingkungan yang layak untuk ditinggali manusia. Nah, terus kemudian ada isi pokok lainnya yaitu menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik dalam mencegah berbagai penyakit yang mengintai. Kemudian isi pokok selanjutnya yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara membuang sampah yang ada di lingkungan sekolah ke tempat sampah. Lalu isi pokok selanjutnya yaitu kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, di sini berarti ada 6 isi pokoknya. Kita lanjut. Oh, ternyata setelah tadi kita sudah membahas mengenai pengertian, kemudian tujuan, metode, serta struktur, dan mengidentifikasi isi pokok atau ide pokok dari teks pidato. Sampailah pada penutup, maka saya tutup untuk video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. See you and bye-bye.